Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan wajah mengerikan sampai ke penampakan di saat live streaming, berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-37. Setelah pesan-pesan, berikut ini. Kelima, wajah mengerikan. Kisah nyata mengenai penampakan hantu mengerikan kali ini datang dari seorang YouTuber yang bernama Magnus Rismir. Pada tahun 2014, sudah lama banget nih ya, dia lagi eksplor gitu di sebuah rumah kosong yang diduga angker yang ada di satu wilayah di Norwegia. Di dalam videonya ini, kita bisa melihat tuh Magnus perlahan-lahan masuk ke dalam rumah yang udah terbengkalai. Awalnya pas dia masuk ke rumah itu, seluruh ruangannya itu terlihat gelap, tapi nggak lama kemudian Magnus itu kayak menyalakan lampu rumahnya. Menurut gua, ini rada-rada aneh nih, kayak kok rumah yang terbengkalai masih ada listriknya, bukannya biasanya udah putus ya listriknya, kayak kenapa pula rumah yang gak ada penghuninya membutuhkan listrik. Magnus pun terus berjalan masuk dan sampailah dia di sebuah ruangan yang gelap gulita. Pas di ruangan ini tiba-tiba aja dia mendapati sebuah penampakan yang mengerikan. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat, Magnus masuk tuh ke dalam ruangan yang gelap ini, lalu dia kayak jalan ke pojok gitu, menuju tangga. Pelan-pelan dia naik tuh ke tangga. Pas dia mau sampai di ruangan atas, tahu-tahu udah ada penampakan wajah mengerikan yang menunggunya dari atas. Kalau dilihat wajah mengerikannya ini, entah kayak cewek atau cowok gitu, gua nggak tahu, tapi kayak kelihatan lagi kayak megangin kepalanya. Begitu tersorot oleh kamera, wajahnya ini juga dengan cepat tahu-tahu menghilang begitu aja. Magnus pun langsung kaget, dia teriak tuh dan kameranya mungkin sempat terjatuh. Sayangnya video ini udah terlalu lama usianya, udah sekitaran 10 tahun yang lalu. Jadinya nggak ada pula update mengenai cerita di balik video ini. Tapi menurut lo gimana? Apakah ini real atau settingan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Keempat, gangguan di rumah kosong. Kisah nyata mengerikan penampakan hantu kali ini datang dari seorang wanita yang bekerja sebagai agen properti yang kita sebut saja sebagai Fulana. Pada hari itu ya, Fulana sedang ingin membuat video di mana dia tuh mempresentasikan kondisi rumah pada saat malam hari. Kebetulan calon pembeli rumahnya itu pengen tahu bagaimana situasi dan juga kondisi penerangan yang ada di rumah ini. Ya udah deh, pada saat jam 10 malam, Fulana yang udah rapih itu berdiri sendirian di dalam rumah yang masih kosong. Di depan kamera handphonenya dia mulai tuh memperkenalkan dirinya. Tapi baru aja dimulai, muncul nih semacam paranormal activity yang tertangkap kamera. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow.
Seperti yang lo lihat di awal video, dia agak kesulitan tuh untuk menghafal apa yang ingin dibicarakan. Lalu begitu udah agak lancar, tahu-tahu dari sebelah kanan video itu kayak ada suara terjatuh dan pintunya itu tiba-tiba aja terbuka sendiri. Fulana yang bingung dan kaget langsung ambil posisi dong untuk berjaga-jaga. Dikarenakan gak ada reaksi apa-apa, Fulana mengambil handphonenya terus mendekati pintunya seakan-akan kayak menantang makhluk gaib ini. Apa yang terjadi ngebuat Fulana langsung ngibrit dong. Gua mau lo perhatikan baik-baik lagi. Go ahead, do it again. You're on camera. Come on, just move a glass or something. Go ahead, do it again. I'm not scared. Pada saat ini ya, Fulana kayak menantang makhluk yang mengganggunya itu. Dia kayak bilang, coba lagi, lo lagi direkam nih. Tapi ya begitu terus tuh, nggak ada reaksi apa-apa. Fulana pun jalan-jalan keliling rumah ya untuk mencari tahu nih sekiranya apa sih penyebab apa yang sebenarnya terjadi, gangguan di rumah ini tuh apa. Nggak lama kemudian tiba-tiba aja alarm kebakarannya yang ada di rumah itu berbunyi. Fulana samperin dong ruangan yang ada alarmnya. Tahu-tahu alarmnya ini kayak mendadak terjatuh sendiri persis ketika Fulana mau lewat. Fulana yang sendirian di rumah lama-lama takut juga dan ujung-ujungnya ngibrit keluar. Menurut gue ini salah satu pengalaman mengerikan yang sepertinya beneran real terjadi akibat gangguan makhluk gaib. Gue berpikiran begitu karena Fulana ini emang lagi kerja, lagi melaksanakan kewajibannya dan tahu-tahu ada yang gangguin. Tapi menurut lo gimana? Apakah ini beneran gangguan makhluk gaib atau sekedar marketing S3 aja nih? Ketiga, rekaman CCTV. Kisah nyata mengenai penampakan hantu kali ini datang dari seorang pria yang merupakan juga seorang tukang bangunan yang kita sebut saja sebagai Fulan. Fulan pada hari itu mendapatkan kesempatan nih untuk merenovasi rumah idamannya. Nah, walaupun rumah yang direnovasi adalah rumahnya dia sendiri, menurut Fulan, dia agak berat hati nih merenovasi rumahnya sendiri. Menurut kesaksiannya, setiap kali Fulan lagi merenovasi rumahnya, ada aja gangguan yang rada gak masuk akal terjadi. Salah satunya adalah suara-suara ini. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat, Fulan lagi tiduran tuh di ruangan rumah yang besar. Menurut kesaksian dia, pas malam itu dia lagi tiduran, dia mendengar suara bisikan gitu. Makanya dia terbangun dan menyalakan kamera di handphonenya. Tapi gue udah perhatikan baik-baik ya, gue gak mendengar tuh suara bisikan yang Fulan maksud. Yang gue dengar malah kayak ada barang yang kebanting gitu atau terjatuh. Ketika diperiksa, ternyata yang terjatuh itu adalah
piring. Pas ini Fulan masih kaget sih, tapi masih berpositif thinking karena mungkin ada tikus, rakun, atau hewan gitu yang menyenggol piring ini. Tapi bukan itu penampakan yang mengerikannya. Beberapa hari selanjutnya, Fulan bercerita bahwa dia mendapati ada notifikasi di kamera CCTV-nya. Notifikasinya ini bilang bahwa ada semacam pergerakan orang tertangkap oleh kamera CCTV. Fulan bingung karena satu-satunya orang yang ada di rumah itu pada saat itu cuman dia sendirian. Fulan cek dong videonya, kayak pergerakan apa sih nih yang tertangkap di CCTV. Begitu Fulan play, beneran tuh ada penampakan orang, tapi cuman bayangannya aja. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Check this out. Look, no one. And then watch this. Look. And then it just disappears. And then I check the second camera in the room. And check this out. Look. A shadow right there. But there's no person. I don't know what to say. Seperti yang lo lihat, di ruangan ini gak ada siapa-siapa kan. Begitu kameranya dipercepat ya, tahu-tahu muncul penampakan bayangan orang di lantai. Penampakannya ini jelas-jelas seperti siluet tubuh orang yang kepalanya itu agak miring tuh. Fulan cek CCTV yang lain yang masih mengarah ke ruangan yang sama supaya sekiranya bisa melihat tuh sumber bayangannya ini tuh dari mana. Pas dicek, ternyata gak ada sumbernya, tapi bayangannya masih ada. Fulan bingung, kenapa bisa ada bayangan orang tapi orangnya itu nggak ada. Dan kalau dilihat-lihat lagi juga ya, bayangannya ini kok kayak bayangan orang yang kayak lagi digantung. Menurut lo gimana? Apakah ini editan atau apakah ini beneran? Entah ini editan atau beneran ya, menurut gua ini serem sih. Kedua, menabrak hantu. Kisah nyata mengerikan penampakan hantu kali ini datang dari seorang pria, dari seorang bapak-bapak yang bernama Zen. Diketahui ya, Zen merupakan tipikal bapak-bapak yang kegiatannya itu kerja, nge-repost TikTok, dan beraktivitas normal lah. Dalam salah satu videonya, Zen kayak lagi mengendarai kendaraan berat yang modelannya seperti traktor. Di awal video, dia bilang kalau dia ngebuat video ini untuk menunjukkan ke anaknya bahwa bulan pada malam itu lagi gede dan bersinar banget. Tiba-tiba aja Zen ngerasa kalau traktor yang dia lagi kendarain ini kayak berasa nabrak sesuatu. Yang padahal Zen tahu persis kalau jalanan yang dia laluin itu selalu sepi dan mulus. Tapi entah kenapa traktornya itu kayak goyang gitu, kayak nabrak gitulah. Zen yang panik langsung turun dari traktor untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Yang dia nggak tahu adalah apa yang terjadi terkadang tidak selalu masuk akal. Gua mau lo perhatikan baik-baik kamera yang ada di traktornya Zen. Anyway, it's pretty cool. What the hell? No. No, 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 no. Wait, there's nothing there. Seperti yang lo lihat, pada saat Zen sadar kalau dia tuh kayak lagi nabrak sesuatu, dia langsung menghentikan traktornya dan langsung mengarahkan kamera handphonenya ke layar CCTV. Layar CCTV-nya itu kayak layar yang memantau belakang traktornya. Di sini kelihatan sedikit tuh kayak ada orang yang berbaring di belakang traktor. Zen coba langsung tengok dong ya ke belakang traktor dan ternyata di sana itu nggak ada apa-apa. Zen yang bingung coba tengok lagi nih berkali-kali ke CCTV dan ternyata masih ada nih orang yang terbaring. Zen cek lagi secara langsung, nggak ada. Sampai ketika Zen ngecek CCTV untuk sekian kalinya ya, orang yang ada di CCTV ini terlihat lagi berdiri. Zen yang udah ketakutan langsung pergi ngegas traktornya cepat-cepat. Menurut lo, apakah Zen nabrak seseorang yang misterius gitu dengan traktornya? Atau itu semua hanyalah trik kamera aja? Menarik nih. Pertama, penampakan saat live streaming.
Kisah nyata mengenai penampakan hantu kali ini datang dari seorang pria atau seorang YouTuber yang bernama J-Rob. J-Rob merupakan seorang YouTuber yang sehari-harinya mengupload video atau live streaming membicarakan konten tentang olahraga. Pada malam itu, J-Rob lagi ngobrol tuh dengan teman-temannya dan seluruh obrolannya itu disiarkan dalam bentuk live streaming. Semuanya berjalan dengan lancar ya. J-Rob ngobrol tuh dengan teman-temannya sampai pada saat menit keempat, Junbok, orang yang lagi ngomong ini notice kalau ada penampakan di kameranya Chris D, salah satu temannya J-Rob. Nah, gua mau lo perhatikan baik-baik nih apa yang lewat di kameranya Chris D. Josh Hart, I think y'all need to build off of those two people and a couple of more pieces. I do like RJ Barrett, but I don't know, it might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally. Oh, yo, Junbok, chill out. Yo, that wasn't even a person. Seperti yang lo lihat, pada saat Junbok lagi ngomong, dia notice kalau di kameranya Chris D itu kayak ada yang lewat. Chris D pun entah karena apa ya, pada saat ada sesuatu yang lewat, dia kayak menengok gitu, kayak mencari sesuatu. Chris D waktu itu bilang kayak, bro, santai dulu lah pada, santai dulu. Sedangkan J-Rob itu langsung excited, kayak, bro, ini ada penampakan hantu di live streaming kah? Mereka pada panik kan, dan ujung-ujungnya Chris D kayak nyalain lampu di ruangannya. Beberapa saat kemudian, Chris D kayak cerita bahwa pada saat penampakan tadi itu lewat, dia juga ngerasain ada sesuatu yang dingin gitu, hembusan dingin gitu yang lewat di belakangnya. Makanya Chris D juga sempat nengok tuh ke belakang, tapi pas dia nengok lihat-lihat gitu ya, gak ada apapun di belakangnya. So, menurut lo, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah emang ada penampakan yang lewat di dalam acara live streamingnya J-Rob? Atau yang lewat tadi itu cuma kesalahan kamera aja? Tulis pendapat lo di kolom komentar.